Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10, firman-Nya berkata demikian. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, berharap kemenangan dari Tuhan. Saya percaya kita selalu merindukan kemenangan. Apakah itu kemenangan dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, dan kesulitan dalam hidup kita, ataupun kita berharap kemenangan untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sama dengan sang pemazmur, dia juga berharap kemenangan untuk rajanya, untuk pemimpinnya. Kita pun bisa berharap kemenangan baik kepada orang lain, tapi juga bagi diri kita sendiri. Kita juga bisa berharap kemenangan dari Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk saudara-saudara kita yang lain, ataupun siapapun juga. Tapi saudara dan saya pun bisa berharap kemenangan dari Tuhan, dari kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, dari firman Allah hari ini kita akan belajar, kalau kita berharap kemenangan dari Tuhan, lalu apa yang dituntut Tuhan bagi kita? Apa syarat dalam berharap kemenangan dari Tuhan? Yang pertama dalam ayat 2 sampai yang kelima, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Itulah doa sang pemazmur, di mana dia berharap kemenangan dari Tuhan untuk pemimpinnya, untuk rajanya, untuk orang lain. Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Disinilah kita belajar bahwa dalam berharap kemenangan dari Tuhan, berharap kemenangan dari kesesakan hidup yang kita alami, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kemenangan demi kemenangan dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena itu apapun sibuk kita, jangan kita lupa berdoa. Apapun rintangan hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, jangan lupa kita harus berdoa. Karena doa adalah saluran kuasa Tuhan. Doa adalah merupakan alat sarana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga akhirnya kita beroleh apa yang namanya kemenangan. Jadi berdoa kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus berdoa kalau kita berharap kemenangan dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sang pemazmur berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Di sini kita melihat bahwa sang pemazmur punya suatu keyakinan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Di sini kita melihat bahwa dalam berharap kemenangan dari Tuhan, maka yang kedua, kita harus meyakini akan kemenangan dari Tuhan. Kita harus mempercayai akan kemenangan dari Tuhan.
bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang punya keyakinan, yang punya kepercayaan bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Jadi keyakinan itu sesuatu yang sangat penting dalam berharap kemenangan dari Tuhan. Karena kita percaya Yesus selalu berkata, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Menjadi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan keyakinanmu. Pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Di sini kita melihat betapa pentingnya iman, betapa pentingnya keyakinan akan kemenangan dari Tuhan yang harus kita punyai seperti sang pemazmur. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Hal yang ketiga, dalam berharap kemenangan dari Tuhan, ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kalau orang lain bermegah karena kereta, bermegah karena kuda, sama dengan artinya bahwa kereta menjadi andalan mereka, kuda menjadi andalan mereka. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Tuhan yang menjadi andalan kita. Disinilah kita melihat bahwa yang ketiga dalam berharap kemenangan dari Tuhan, yang ketiga kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kereta, tidak boleh mengandalkan kuda, tidak boleh mengandalkan yang lain, tidak boleh mengandalkan kepintaran kita, tidak boleh mengandalkan jabatan kita, tidak boleh mengandalkan gelar kita, tapi kita bermegah dalam Tuhan. Kita bukan bermegah terhadap apa yang ada pada kita, tapi kita bermegah di dalam Tuhan, sama artinya dengan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya kemenangan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Firman-Nya dalam kitab Mazmur, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, sebab itu diberikannya kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Berarti menunjukkan bahwa betapa pentingnya mengandalkan Tuhan, betapa pentingnya kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seringkali ketika kita punya kepintaran menjadi andalan kita. Seringkali ketika kita punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, jabatan, kedudukan itu yang menjadi andalan kita. Kita bermegah dengan kedudukan dan jabatan itu. Ketika kita punya pengetahuan, seringkali pengetahuan itu yang menjadi andalan kita, kita bermegah dengan pengetahuan itu. Harusnya kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah. Kita mengandalkan Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak kami berharap kemenangan dari Tuhan. Kami hanya mau berharap kemenangan dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi segala hal yang kami rindukan, kami harapkan, dan kami cita-citakan. Kami hanya mau berharap kemenangan dari Tuhan saja. Karena itu tolonglah kami supaya kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami meyakini kemenangan dari Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kemenangan itu. Tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu jamah sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.